Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan presentasi tentang penanganan masalah keberbakatan pada anak berbakat. Ya, di sini kelompok 6 akan memperkenalkan nama-nama yang akan presentasi. Di sini ada yang namanya perkenalkan, ada yang bernama Dara, Sally, Rina, Eka, Handika, dan saya sendiri Bagas. Yang pertama akan membawakan presentasi tentang penanganan masalah keberbakatan pada anak berbakat. Saya persilakan Saudari Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas yang pertama, keberbakatan. Yang kedua, apa itu bakat. Yang ketiga, penanganan masalah anak berbakat. Keberbakatan hingga kini masih menjadi wacana yang sangat menarik, baik bagi yang terlibat langsung dengan persoalan keberbakatan maupun yang tidak. Bahkan menjadi lebih menarik lagi karena banyak terjadi miskonsepsi terhadap keberbakatan. Secara umum, keberbakatan dapat diartikan sebagai kemampuan unggul yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan dengan tingkat prestasi serta kreativitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, bakat. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu inherent dalam diri seseorang, dibawa sejak lahir dan terkait erat. Bakat merupakan suatu pencapaian prestasi belajar, memiliki dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi belajar sampai ke tingkat tertentu. Bakat siswa dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, seperti minat, motivasi, keberanian, atau beresiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sally. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Dara, yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bisa bersifat umum atau khusus. Perbedaan bakat pada anak bisa kita lihat dari berbagai aspek, seperti IQ, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kondisi fisik, pengalaman, perkembangan, dan interaksi sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan undersifar. Undersifar ini merupakan permasalahan yang terjadi pada anak berbakat. Jadi, suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang di bawah kemampuannya, padahal tingkat intelijensinya ini di atas rata-rata. Nah, kejadian ini bisa terjadi karena diakibatkan tingkat intelijensi yang tinggi, sehingga mereka tuh muncul perilaku mengabaikan materi-materi yang disampaikan oleh guru, tapi dia tuh nggak meminati itu. Jadi tuh kemudian berdampak pada hasil tidak bagus pada materi yang tidak diminatinya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurina. Baiklah, presentasi selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dihadapi undersifar. Masalah-masalahnya itu yang pertama, menemukan secara berulang-ulang konsep diri yang negatif.
Yang kedua, merasa tidak diterima oleh keluarga. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab terhadap perilakunya dan tidak dapat keluar dari konflik, menantang pengaruh yang diberikan oleh orang lain. Yang keempat, merasa jadi korban. 5, tidak menyukai sekolah dan guru, serta memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Yang keenam, memiliki motivasi dan keterampilan akademik yang lemah atau kurang. Yang ketujuh, kurang dalam penyelesaian intelektual. Kedelapan, berpegang teguh pada status kepemimpinan yang rendah. Yang kesembilan, tidak memiliki hobi, minat, dan kreativitas yang dapat digunakan dalam mengisi waktu luang. Dan yang terakhir, tidak mampu berpikir dan merencanakan masa depan. Ini menurut April Nayendi tahun 2015. Selanjutnya, penanganan underachiever. Jadi, anak-anak yang underachiever itu memiliki motivasi belajar dan prestasi belajar yang kurang dan cenderung rendah. Jadi, dengan bimbingan dan konseling yang mendalam, diharapkan dapat menolong anak-anak yang underachiever ini itu untuk berprestasi lebih baik. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, silahkan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai layanan bimbingan konseling untuk anak underachiever, mengutamakan penekanan pada jenis kegiatan seperti yang pertama, ada bimbingan pribadi sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dan sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Yang kedua, ada bimbingan belajar. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, ada bimbingan karir, yaitu bimbingan untuk membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi, dan kemampuan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Handika. Oke, di sini saya ingin melanjutkan slide selanjutnya, yaitu melihat pengertian tugas dan wilayah konselor dalam setting pendidikan formal. Dalam hal ini membantu anak-anak untuk yang anak mengalami underachiever dengan cara yaitu yang pertama ada creating the learning environment, yaitu bagaimana membantu anak untuk sukses, untuk bisa bekerja sama dengan secara nyaman gitu, yaitu dengan cara menyupport semua kegiatan yang dia lakukan, tapi harus bisa membatasi sesuai dengan takarannya gitu. Dan yang kedua, respon terhadap kebutuhan anak, yaitu konselor harus bekerja sama dengan guru untuk menyeimbangkan kegiatan. Maksudnya adalah seimbang antara kegiatan yang terstruktur dan yang tidak struktur, penuh dengan kreativitas, mempertimbangkan gaya belajar anak. Oke, langkah pertama itu kita harus mengetahui karakter dari guru yang membimbing anak kita gitu untuk belajar. Dan yang langkah kedua, kita harus mengambil langkah untuk membantu setiap mendukung kegiatan apa yang anak inginkan gitu. Dan yang terakhir, jika anak tidak merespon atau tidak menyukai karakter untuk seorang guru, jadi jangan terlalu dipaksakan gitu. Karena kalau dipaksakan akan menjadi tekanan mental untuk seseorang anak. Dan next lagi yang ketiga, yaitu menyeimbangkan antara kegiatan bersama dengan kegiatan yang bersifat individual. Yaitu pada anak-anak underachiever itu tidak hanya belajar mengikuti kegiatan bersama, tapi juga didukung oleh program remedial guna mengejar ketertinggalannya.
Yaitu untuk permulaannya kita harus bisa memberikan dukungan dan kritikan secara baik-baik kepada anak tersebut, agar ia bisa menerima setiap apa yang bisa nasihati dengan baik. Untuk selanjutnya, cobalah mencari tahu apa yang bisa membuat ia menjadi lebih termotivasi dalam belajar, seperti di lingkungannya atau suasana baru, karena hal itu akan membuat otak anak tersebut lebih fresh untuk menyimpan setiap memori yang ia ingat. Lalu coba biarkan ia memilih, tekan untuk membuat kelompok belajar, jangan melarang atau menahannya. Hal itu bisa membuat tekanan kepada mental akan membuat ia lebih malas untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Dan intinya kita harus bisa lebih mengerti apa yang anak itu inginkan gitu. Kita harus bisa kreativitas untuk anak kita tidak jenuh dalam hal pelajaran. Dan ada yang keempat, yaitu bekerja sama dengan orang tua. Di situ ada memahamkan kepada setiap orang tua bahwa masing-masing anak itu unik. Jadi bisa dipaksakan bahwa setiap anak harus bisa dalam segala hal. Jadi contoh itu di sini, setiap anak diciptakan dengan sifat dan pemikiran yang berbeda-beda gitu. Mempunyai sudut pandang yang berbeda, keahlian dan kekurangan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bisa menyamakan, apalagi untuk memaksakan apa yang anak lain bisa kepada diri kita, anak kita. Tetapi kita bisa untuk mencoba menerapkan kepada anak-anak kita untuk menyuruh belajar apa yang anak lain bisa gitu. Tetapi dengan catatan, kita tidak boleh untuk membandingkan setiap anak kepada anak kita, karena itu akan membuat pemikiran dan mental anak itu down. Coba untuk lebih mengerti perasaan dari anak kita terlebih dahulu, agar setiap langkah yang kita ambil untuk menerangkan bisa dicerna dan diterima dengan baik oleh anak kita sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kita, yaitu Bagas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang terakhir. Di sini ada slide yang menjelaskan tentang terbuka kepada setiap anak. Yang saya jelaskan secara singkat, masing-masing anak harus dipahami tentang keadaan yang harus mereka hadapi. Misalnya tentang tuntutan-tuntutan atau tugas-tugas yang harus mereka hadapi. Sebentar. Yang terus selanjutnya di sini kan ada anak-anak juga harus diberitahukan akan kemampuan mereka jika memang rendah dan memotivasikan mereka untuk bisa lebih baik dalam memperoleh prestasi. Jadi kita ini secara singkatnya sini bisa dijabarkan. Maksudnya itu adalah anak-anak juga harus diberitahu akan kemampuan mereka jika memang rendah dan memotivasikan mereka untuk bisa lebih baik dalam memperoleh prestasi mereka, untuk lebih mengenakan dirinya dia bahwa kalau dia itu bisa, dan membantu mengembangkan potensi dan dimilikinya atas dasarnya mereka kemauannya. Terus mengatasi kesulitannya yang dihadapinya, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk di lembaga sekolah. Hal-hal tersebut bertujuan untuk membantu anak secara preventif agar anak-anak tidak menjadi underachiever. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang belum jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.